Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kitab Durusul Lughah Arabiyah pada pelajaran yang pertama. Mari kita lihat pada layar. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu dan dimudahkan pemahaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadza. Hadza maknanya adalah ini. Hadza maknanya adalah ini. Ini, ya. Fungsinya adalah untuk menunjuk benda yang dekat, berakal maupun yang tidak berakal. Itu fungsi daripada hadza, menunjuk benda yang dekat, tunggal, berakal maupun yang tidak berakal. Di sini contoh-contohnya hadza baitun, ini adalah rumah. Ini adalah rumah. Hadza masjidun, ini adalah masjid. Hadza baitun, ini adalah pintu. Kemudian hadza kitabun, ini adalah buku. Hadza qalamun, ini adalah pena. Hadza miftahun, ini adalah kunci. Hadza maktabun, ini adalah meja. Hadza sarirun, ini adalah tempat tidur atau ranjang. Hadza kursiyun, ini adalah kursi. Yang berikutnya adalah ma hadza. Ma fungsinya ini perlu dicatat ya supaya tidak lupa. Ya. Ma fungsinya adalah untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Ya. Ma ini adalah namanya ma istifhamiyah yang fungsinya untuk bertanya. Dan yang ditanyakan adalah sesuatu yang tidak berakal. Maknanya adalah apakah atau apa. Sama dengan bahasa Indonesia, apabila kita ingin menanyakan sesuatu yang tidak berakal, maka kita menggunakan kata tanya apakah. Misalkan kita bertanya, apakah ini adalah rumah, apakah itu adalah sepeda, dan seterusnya. Menggunakan kata apakah itu menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Di dalam bahasa Arab itu menggunakan ma, yang maknanya apakah. Ma hadza, apakah ini? Apakah ini? Hadza baitun. Ya. Ini adalah rumah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Naam hadza baitun. Ya, ini adalah rumah. Di sini ada hamzah istifhamiyah. Hamzah istifhamiyah
yang fungsinya, ini perlu dicatat lagi, hamzah istifhamiyah ini adalah untuk menanyakan yang berakal maupun yang tidak berakal. Menanyakan berakal maupun yang tidak berakal. Dan jawabannya apabila benar yang ditanyakan tersebut, maka na'am jawabannya iya. Apabila salah yang ditanyakan tersebut, maka jawabannya la. Maknanya adalah tidak. Maknanya adalah tidak. Jadi contohnya di sini, ahadza baitun, apakah ini rumah? Nah, di sini menanyakan yang tidak berakal. Nanti pada contoh di bawah nanti dia ada memberi contoh digunakan untuk menanyakan yang berakal. Sementara ini diberi contoh untuk menanyakan yang tidak berakal. Ahadza baitun, ya, apakah ini rumah? Ya. Jadi kalau kita menggunakan hamzah istifham ini, kita ingin mengkonfirmasi, ingin menegaskan kepada seseorang. Kita bertanya, apakah benar ini namanya rumah? Maka dengan mengkonfirmasi atau penegasan ini tadi, kita bertanyanya menggunakan hamzah istifhamiyah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Na'am hadza baitun, iya ini adalah rumah. Ma hadza, apakah ini? Hadza qamisun, ini adalah kemeja. Ahadza sarirun, apakah ini tempat tidur? La hadza kursiyun, bukan ini adalah kursi. Ahadza miftahun, apakah ini kunci? La hadza qalamun, bukan ini adalah pena. Ma hadza, apakah ini? Hadza najmun, ini adalah bintang. Kemudian yang berikutnya tamrinun, latihan-latihan. Ya. Di sini ma hadza, di sini samping sebelah kiri ada tanda kunci. Maka kita menjawabnya ma hadza miftahun. Ma hadza kitabun, dan seterusnya. Silakan Anda menjawab sendiri. Kemudian yang berikutnya tamrinun, ya. Ini latihan untuk menanyakan menggunakan hamzah istifhamiyah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Nah, di sini ada gambar masjid. Berarti jawabannya la hadza masjidun, ini adalah masjid. Ahadza miftahun, apakah ini kunci? La hadza qalamun, ini adalah bolpen. Ahadza qamisun, apakah ini kemeja? Naam hadza qamisun. Ahadza najmun? Naam hadza najmun. Ya. Ini latihan membaca, ya. Tamrinun, kalau di atas kita sudah dijelaskan oleh penulis dan semua kosakatanya diberi harokat, Adapun pada latihan ini kita latihan untuk membaca tanpa harokat. Apabila lupa kosakatanya, silakan merujuk kembali, lihat ke atas. Jadi pada metode buku ini awalnya harokatnya dimunculkan, kemudian setelahnya harokatnya dihilangkan, begitu seterusnya. Kemudian yang berikutnya bertanya menggunakan man.
bertanya menggunakan man, maknanya adalah siapa. Ini pun man istifhamiyah. Man yang fungsinya untuk bertanya, tetapi fungsinya adalah menanyakan yang berakal. Sama di dalam bahasa Indonesia, apabila kita bertanya menggunakan siapa, pasti yang kita tanya adalah yang berakal. Begitu pula di dalam bahasa Arab, man ya, itu artinya siapa, digunakan untuk menanyakan yang berakal. Man hadza, ya, siapakah ini? Maka kita lihat di sini, man hadza, siapakah ini? Hadza tabibun, ini adalah dokter. Man hadza, siapakah ini? Hadza waladun, ini adalah anak kecil. Man hadza, siapakah ini? Ya. Hadza talibun, ini adalah pelajar laki-laki. Ahadza waladun, apakah ini anak laki-laki? La hadza rajulun, bukan, ini adalah laki-laki dewasa. Ma hadza, apakah ini? Hadza masjidun, ini adalah masjid. Man hadza, siapakah ini? Hadza tajirun. Kemudian hadza kalbun, ini adalah anjing. Ahadza kalbun, apakah ini anjing? La hadza qittun, bukan, ini adalah kucing. Hadza himarun, ini adalah keledai. Ahadza himarun, apakah ini keledai? La hadza hisanun, bukan, ini adalah kuda. Wa ma hadza, dan apakah ini? Hadza jamalun, ini adalah onta. Ya, ontanya ini adalah onta jantan ya. Kemudian ma hadza, apakah ini? Hadza dikun, ini adalah dikun, adalah ayam jantan. Man hadza, siapakah ini? Hadza mudarrisun, ini adalah pak guru. Ahadza qamisun, apakah ini kemeja? La hadza mindilun, bukan, ini adalah sapu tangan. Nah, ini Anda latihan membaca di sini ya. Latihan membaca sebagaimana sudah dijelaskan tadi di atas ya. Tamrinun, latihan, iqra waktub, bacalah dan tulislah. Di sini ma hadza, hadza qalamun, hadza kalbun, man hadza, hadza tabibun, hadza jamalun, ahadza kalbun, la hadza qittun, ahadza dikun, na'am. Ya. Ahadza hisanun, la hadza himarun, hadza mindilun, ahadza waladun, na'am. Man hadza, hadza rajulun. Adapun maknanya silakan merujuk kembali pada tulisan yang sebelumnya di atas. Sekarang pelajaran yang kedua. Ad-darsu tsani, pelajaran kedua, dzalika. Dzalika fungsinya adalah untuk menunjuk benda yang jauh ya. Sebagaimana di dalam bahasa Indonesia, dzalika itu juga untuk menunjuk benda yang jauh ya. Fungsinya sama, bahasa Arab maupun bahasa Indonesia sama. Jadi dzalika itu untuk menunjuk benda yang dekat, yang berakal maupun yang tidak berakal. Ya. Dan yang ditunjuk adalah tunggal. Ma dzalika, apakah itu? Ya. Dzalika najmun, itu adalah bintang. Hadza masjidun, ini adalah masjid. Wa dzalika baitun, dan itu adalah rumah. Hadza hisanun, ini adalah kuda. Wa dzalika himarun, dan itu adalah keledai. Adzalika kalbun, apakah itu anjing? La dzalika qittun, bukan, itu adalah kucing. Ma dzalika, apakah itu? Dzalika sarirun, itu adalah tempat tidur. Man hadza, siapakah ini? Wa man dzalika, dan siapakah itu?
Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini adalah Pak Guru dan itu adalah imam. Madzalika, apakah itu? Dzalika hajarun, itu adalah batu. Hadza sukkarun, ini adalah gula. Wa dzalika labadun, dan ini adalah susu. Tamrinun, ini latihan lagi membaca dan menulis. Jadi setiap ada latihan membaca, kita baca. Apabila diperintahkan menulis, maka kita tulis. Ya, fungsinya untuk melatih menulis. Ya, setiap pelajaran kita akan menjumpai iqra' waktu, baca dan tulislah. Nah, maka di situ kita latihan menulis. Al-kalim di sini hadza sukkarun, ini adalah gula, wa dzalika labanun, itu adalah susu. Man dzalika, siapakah itu? Dzalika imamun, itu adalah imam. Adzalika qittun, apakah itu kucing? La dzalika kalbun, bukan itu adalah anjing. Ma hadza, apakah ini? Hadza hajarun, ini adalah batu. Al kalimatul jadidatu, kosakata baru. Nah, di sini kosakata baru ada imamun, adalah imam, hajarun, batu, sukkarun, gula, labanun, susu. Ya, baik, untuk pertemuan kita kali ini sampai sini dulu, dan jangan bosan-bosan untuk murojaah atau mereview pelajaran supaya kita tidak lupa. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.